Kalau Alkitab mengatakan Yesus menjadi yang sulung bagi banyak saudara, standarnya harus Yesus. Yang mulia Yesus Tuhan kita berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Dan ditegaskan oleh Bapa di surga dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Harus kudus. Harus bersih, harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan itu suatu keniscayaan. Kita telah melewati hari-hari di mana kita gagal untuk hidup suci. Tetapi jangan mental block dan berkata tidak mungkin bisa hidup suci. Tuhan yang mengendaki kita hidup tidak bercacat, tidak bercela kok, saudaraku. Kita harus berani mengambil keputusan, aku mau meninggalkan dunia. Aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Yesus datang itu kan sebenarnya hanya mau memindahkan kita dari dunia yang tidak ideal ini ke dunia yang ideal. Langit baru, bumi baru, saudara. Tapi sebelum kita dipindahkan harus dimuridkan, didewasakan. Supaya layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Dan tujuan kita bergereja ini hanya untuk itu, saudara. Kita harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Hati kita tidak boleh terikat dengan dunia. Tidak salah saudara punya rumah bagus, mobil bagus, duit banyak. Bisa jalan-jalan ke tempat wisata yang jauh. Nggak salah. Tapi jangan terikat dengan dunia. Karena kalau kita terikat dengan dunia, berarti tidak menghormati Allah. Saudara, tidak dituntut kok memberi harta saudara untuk gereja ini, perpuluhan atau buah sulung. Juga bahkan tidak diminta jadi anggota gereja secara tetap. Tidak diminta menjadi anggota gereja yang terdaftar. Mau silakan, tidak mau ya sudah. Tapi saudara diajak, ayo kita hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ayo tinggalkan keterikatan dengan dunia. Ruginya apa coba saudaraku? Saya gak yakin saudara kalau mati masuk surga loh. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Pertanyaan saya, saudara sudah melakukan kehendak Bapa belum? Itu masalahnya. Saya angkat tangan dan berkata, Bapa, bagian apa dalam hidupku yang belum berkenan? Ampuni aku dosaku dan keadaanku yang belum berkenan. Saya juga takut menghadap Allah, tapi saya tidak berkenan. Ingat, keyakinan yang berlebihan yang tidak pada tempatnya itu tidak kalah membahayakan dengan penyesatan. Keraguan-raguan yang bijak itu menyelamatkan. Yakin selamat, kan doktrin mengatakan anu jadi selamat. Silakan. Tapi aku ragu-ragu. Kok aku ragu-ragu? Karena hidupku belum layak masuk surga yang kudus. Aku tidak layak masuk tempat bersihnya Bapa. Jadi aku harus membereskan diriku. Jangan diselesaikan dengan doktrin semata. Selesaikan dengan pengertian dan penghayatan. Kalau Allah itu hidup, kita bisa temui dan tanya, Bapak, keadaanku ini benar belum? Nggak diminta ke uangmu sama sekali. Saudara, kalau memberi, berilah dengan tulus. Nggak diminta. Tapi kalau saudara mau memberi, beri dengan tulus. Kalau tidak masalah. Yang diminta hatimu yang harus berubah. Amin, saudara. Jangan anggap ringan hal ini. Ini masalah sakit, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Itu enggak problem sama sekali. Bukan masalah.
Yang masalah itu yang menyangkut kekekalan kita. Baru kita bisa berkata, tolong aku. Apa? Untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Menjadi Kristen itu jadi sulit. Jadi susah kita. Karena kita harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan setelah itu kalau sudah dewasa, kita harus memikul salib. Ini tingkat berikutnya. Menyerahkan segenap hidup kita untuk pekerjaannya. Jadi kalau Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran, memberitakan Injil, dia mulai dengan mujizat karena memang pada waktu itu orang-orang hanya mengenal dia sebagai anak tukang kayu. Bagaimana orang mau mendengar Yesus berbicara? Dia harus membuat mujizat untuk menarik perhatian orang. Jangan jadikan mujizat itu tujuan. Lalu gerejanya ngomong mujizat terus. Ini meleset, saudara. Makanya tidak cari Tuhan. Sebab dia pikir Tuhan itu hanya membantu atau kontributor bantuan untuk masalah-masalah dunia fana. Oh bukan. Dia adalah Allah yang mempersiapkan kita untuk kekekalan. Ia datang mengungsikan kita, itu aja. Maka sebelum kita diungsikan agar layak dulu jadi orang yang masuk kerajaannya. Amin.